Hai guys, kembali lagi bersama Dunia Populer. Negara Jepang memang dikenal sebagai negara yang disiplin, jujur, dan taat aturan. Meskipun masyarakatnya homogen, ketertiban negara tersebut memang boleh diacungi jempol. Namun, fakta-fakta tentang sisi gelapnya negara Jepang juga tak kalah mengejutkan. Berikut fakta tentang sisi gelap negara Jepang. Gila kerja. Sebenarnya kalau urusan kerja, orang Jepang itu terkenal sebagai pekerja keras. Namun di sisi lain, mereka terkesan ambisius dan menggebu-gebu. Bekerja maksimal saat jam kerja itu memang sudah seharusnya, tetapi kalau di luar jam kerja dan nggak dibayar itu bukanlah hal lumrah. Minum-minum setelah kerja saat weekend adalah budaya kerja mereka. Sesekali sih oke, kalau tiap hari ya capek juga. Oleh karena itu, pemandangan salariman yang tertidur mabuk di stasiun daerah Tokyo bisa jadi hal biasa. Pulang kerja masih berjas rapi jam 1 pagi itu juga biasa. Gak heran sih kalau akhirnya banyak pekerja Jepang yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Industri seks. Industri JAV adalah salah satu sisi gelap Jepang yang mendunia. Kalau tahu kakek Sugiono, bisa dipastikan bahwa orang tersebut pernah menonton film dewasa buatan Jepang. Di Jepang, komik, buku, maupun film berisi konten dewasa memang tak dilarang, tetapi dibatasi. Hanya yang sudah berusia 18 tahun ke atas yang boleh membelinya. Fenomena siswi SMA dalam dunia industri hiburan Jepang juga menjadi salah satu sisi gelap negara Jepang. Entah mereka beneran siswi SMA atau perempuan dewasa yang menyamar, faktanya di lokalisasi Tokyo banyak sekali perempuan berkostum siswi SMA menawarkan paket hiburan ini. Bullying. Di balik disiplin dan mandirinya anak sekolah Jepang, ada fakta mengejutkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami bullying di sekolahnya, baik verbal maupun secara tindakan. Yang paling banyak adalah siswa kelas 2 SD, data pada 2019, sebanyak 96.366 siswa kelas 2 SD mengaku pernah mengalami bullying. Menurut data juga, dibanding siswa SMP dan SMA, siswa SD justru lebih banyak yang mengalaminya. Hal yang lebih parah lagi, budaya bullying sudah ada sejak dulu, bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri. Mereka meninggalkan suicide note dan menulis kalau mereka mengalami bullying. Pelecehan seksual. Selain budaya patriarki yang dipegang erat Jepang sampai sekarang, kenyataan bahwa Jepang masih bias terhadap perempuan memang tak bisa dimungkiri. Meski mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya, banyak perempuan yang malu dan takut untuk speak up. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual di kereta saat jam-jam sibuk. Saat melapor ke polisi, urusannya panjang dan malah ribet sendiri jadinya. Oleh karena itu, banyak perempuan yang akhirnya tak melaporkannya. Meski sebetulnya ada solusi dari pemerintah dengan menyediakan gerbong khusus perempuan dan sedikit mengurangi kasus pelecehan ini, tapi itu tidak berdampak terlalu besar. Jaga jarak dengan orang asing. Kalau ini sih, harus siap mental sebelum merantau ke negara Jepang. Diskriminasi sih enggak, tetapi mereka memilih untuk jaga jarak dengan orang asing. Kalau yang enggak terpaksa sekali, mereka memilih enggak berurusan. Ini antara mereka enggak percaya diri atau memang enggak mau repot sih. Atau ya memang dasar orang Jepang itu individualismenya tinggi. Gelandangan. Tadinya saya pikir negara Jepang adalah negara maju yang rakyatnya nggak mungkin ada yang miskin. Akan tetapi, ternyata ada kota yang dihuni oleh gelandangan, lansia dan pengangguran. Kota ini adalah Kamagasaki. Pemerintah setempat sengaja menghapus kota tersebut dari peta, agar tidak ada wisatawan yang berkunjung ke sana. Pada awalnya, kota ini dibentuk sebagai daerah yang dikhususkan untuk pengerjaan proyek Shinsekai. Setelah proyek selesai, para buruh itu menolak pergi dan memilih menetap di kota Kamagasaki. Para buruh yang telah menganggur pun berkumpul di kota kecil ini dan membuatnya seolah tidak mengalami kemajuan apapun. Itulah fakta tentang sisi gelap negara Jepang. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan like video ini.